hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Kenapa mereka? Oke, kita doakan teman-teman kita yang sakit segera disembuhkan dan bisa berkumpul kembali di kelas kita yang kita cintai ini. Oke, anak-anak Bapak yang saya sayangi, hari ini kita akan membahas terkait dengan meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Biasanya kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Sebelum itu, saya mau tanya dulu pembelajaran kita yang kemarin tentang Al-Quran dan hadis. Kira-kira masih ingat apa itu Al-Quran? Tunjuk tangan, siapa ingat? Ya silakan semua. Al-Quran merupakan sebuah hukum yang utama dalam Islam sekaligus sebagai pedoman umat manusia khususnya umat Islam. Ya, yang lain ada? Ya silakan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Kitab suci umat Islam. Yang lain ada? Silakan. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran merupakan mukjizat. Al-Quran merupakan kitab suci dan sekaligus apa yang dikatakan teman kamu sahabat tadi sebagai pedoman umat manusia khususnya kita sebagai umat muslim. Terkait dengan hadis, ada yang masih ingat apa itu hadis? Ya silakan. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Iya. Merupakan perkataan dan perbuatan dan diamnya yang disandarkan kepada Rasulullah. Ya. Yang lain ada? Silakan Pak. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya. Hadis itu merupakan perkataan, perbuatan serta diamnya Rasulullah dan dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kalau begitu berarti sudah paham tentang Al-Quran dan hadis. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Yang kedua, mendeskripsikan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Yang terakhir, menganalisis makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Hari ini kita mau tahu dulu apa sih itu Asmaul Husna, dan yang kita pelajari tidak semua Asmaul Husna ya. Oke. Sebelum kita masuk materi, ada firman Allah terkait dengan Asmaul Husna. Saya minta kepada teman kamu Akil untuk membacakan surah Al-A'raf ayat 180. Yang lain tolong disimak dan dengarkan. Silakan Akil.
180. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga kita yang mendengar dan juga yang membacanya mendapatkan pahala serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tolong bacakan artinya Zahwa, silakan dibaca artinya di depan ini, dari situ aja. Artinya nampak? Yang kuat. Baca. Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna. Itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. ya. Ini terkait dengan dalil tentang Asmaul Husna, di mana dalam Quran surah Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Al-Asma dan Al-Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, kita doa tadi ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak Asmaul Husna di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Ada. Apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan memuji dan memuja Allah itu kita bermohon terhadap apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Niscaya Allah akan mengabulkan apa permintaan kita. Baik, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ada? Nah, silakan Gi. Asmaul Husna ialah nama-nama yang sempurna, baik dan indah yang dimiliki Allah sekaligus menunjukkan sifat-sifat Allah. Yang lain ada? Silakan Kak. Asmaul husna adalah nama-nama yang Iya. Ada lagi? Gak ada? Ya. Asmaul Husna itu sering kita dengar, mau kita di rumah atau ketika dalam pengajian atau dalam suasana peringatan Islami, kita sering dengar Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa yang dikatakan teman-teman tadi, yaitu nama-nama yang terbaik, sempurna serta indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Yang terakhir, berikan contoh Asmaul Husna yang kamu ketahui. Siapa yang tahu? Boleh tunjukkan. Ada? Rafi. Al-Amin. Apa artinya? Allah Maha Mengetahui. Ya, Al-Ali. Ya, Al-Ali. Allah Maha Mengetahui. Ada yang lain? Artinya Allah Maha Penguasa. Allah Maha Penguasa atau Allah Maha Merajai. Al-Ghafur artinya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Itu salah satu contohnya. Tapi kita tidak akan bahas semua Asmaul Husna 99 tadi. Tapi kita hanya membahas ada 4. Oke, kita bahas yang pertama. Saya nggak perlu panjang. Yang pertama Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Apa Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Yang kedua Al-Khabir, Allah Maha Mengetahui Dan Maha Teliti. Iya, ingat ya. Nanti ada pertanyaannya nih. Yang ketiga As-Sami. Apa arti As-Sami? Allah Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini Allah pasti dengar. Ya, beda dengan pendengaran kita. Kita sebagai manusia punya pendengaran nggak? Punya kan? Bisa dengar ya? Semua suara bisa kita dengar? Yakin? Yakin? Kira-kira suara dalam hati saya kamu dengar? Allah tahu? Allah dengar? Itu bedanya pendengaran manusia dengan pendengaran Allah sebagai Sang Maha Pencipta dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Jadi
harus gunakan penggunaan kita untuk hal-hal yang baik. Apa contohnya? Mendengarkan guru ketika sedang memberikan penjelasan terkait dengan pelajaran. Jangan terbalik. Ya, pendengaran kita gunakan untuk apa? Dengarkan gosip-gosip. Yang berbuat astagfirullahaladzim, ya astagfirullah, tapi kerjaannya juga dengan gosip. Ya kan? Yang keempat ada al-khabir. Apa itu al-khabir? Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Kita manusia punya penglihatan? Punya? Bisa lihat? Bisa. Sempurna penglihatannya? Sempurna. Bisa semua kita lihat? Bisa. Bisa. Bisa lihat? Sesuatu yang ada di depan tapi punya batasan dan jangka. Tapi penglihatan Allah lebih dari itu. Bahkan di dalam lubang semut, tahu lubang semut? Pernah lihat lubang semut? Pernah. Lubang semut? Pernah. Tahu isinya apa? Itu penglihatan kita kan? Tapi penglihatan Allah tahu apa yang terjadi di dalam lubang semut. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Oke, kita lanjut. Kalau paham, kita akan mengerjakan tugas kelompok. Setiap kelompok melakukan analisis dan diskusi terkait 4 Asmaul Husna tersebut. Buatlah penjelasan dan deskripsinya secara singkat. Kemudian dilaporkan secara tertulis. Ya, sebelum pengerjaan saya bagi dulu kertas HPS. Ingat ya, ketentuannya kelompok 1 tentang al-alim, kelompok 2 tentang al-khabir, kelompok 3 tentang as-sami, dan kelompok 4 tentang al-basir. Oke. Silakan dikerjakan. Boleh mulai dari buku kamu, buku paket atau buku LKS. Buat secara ringkas dengan catatan diskusi. Jangan satu orang yang kerja. Buka buku LKS ya. Silakan kelompok 1 kerjakan. Kelompok 2 buat dalam bentuk tertulis. Nanti selesai akan saya suruh untuk presentasi, menampilkan hasil dari diskusi yang sudah dikerjakan. Sudah ya? Kalau begitu kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 untuk perwakilannya silakan membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa yang mau? Kira siapa? Oh itu, silakan. Kelompok yang lain, tolong dengarkan dan perhatikan teman kamu. Oke, dengarkan suaranya. Al-Alim, Asma Allah Al-Alim artinya
ya, baik yang secara nampak lahiriah ataupun secara batiniah. Ya, selanjutnya kelompok kedua. Sudah kelompok dua? Sudah. Ya. Oke, kelompok dua. Kita tutup pembelajaran kita hari ini ya dengan diskusi yang sudah kita kerjakan. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat khususnya untuk saya dan juga kamu dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya yang pertama adalah al-alim artinya Allah Maha mengetahui. Yang kedua al-khabir Allah Maha mengetahui dan teliti. Yang ketiga as-sami Allah Maha mendengar. Yang keempat al-khabir Allah Maha melihat. Ya, dengan Asmaul Husna ini insyaallah kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, kita selalu mengatakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Oke, kita tutup dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.